kita berdoa nanti sama-sama, kemudian kita muhasabah dulu sebentar menjelang subuh. Nanti subuh kita sholat berjamaah, kemudian habis itu zikir pagi, baru kemudian acara yang lain-lain sesuai dengan ramadan acara yang sudah dibuat. Ibu-ibu rahimakumullah, salawat dan salam kita sampaikan pada Nabi. Salawat itu bukan hanya hari Jumat. Setiap waktu kita bersolawat dan zikir-zikir tentu yang lain, dan sholawatnya juga diperbanyak. Karena nanti yang paling duduknya dekat Nabi, yang paling banyak sholawat. Jadi sambil masak, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad ya, sambil berjalan, sambil beres-beres, mungkin sambil menyapu ya. Pokoknya sholawat jangan berhenti ya. Karena satu kali kita sholawat dibalas Allah 10 kali. Ya, kalau kita nggak sholawat pun kita malu sama Allah. Ya, kenapa? Karena Allah saja beri sholawat kepada Nabi. Dalam Al-Quran, Fauzia dalam Al-Quran surat 33 ayat 56, surat Al-Ahzab ayat 56 pun Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Allah aja solawat sama Nabi. Terus kalau kita nggak mau salawat, beriksi siapa kita gitu ya? Malaikat yang nggak berdosa butuh disolawat sama Nabi. Ya kan? Maka kita harus bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk menyampaikan ini penting. Jadi kita kalau ya hari Jumat lebih utama ya, tapi kemudian bersolawat kapan saja, di mana saja kecuali maaf di kamar mandi. Ya. Nah, melanjutkan yang tadi ya, kenapa sih kok Bu Tati atau Ifadah bikin program ini? Kita ini hidup cuma satu kali. Terus kata Allah begini, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi dialah Allah, khalaqa yang menciptakan, al maut duluan, maut itu mati, wal hayat, Allah ciptain mati dan hidup. Kenapa kok mati duluan Bu Cici? Maksudnya kenapa orang banyak yang nggak perhatian tentang mati? Duit dikumpulin, emas dikumpulin sampai 300 kilo ya. Oh, baca tuh di sosmed. Belum lihat tapi 300 kilo. Katanya yang baru tuh ya, Menteri Kominfo. Kemarin Budi Ari. Berapa puluh kilo? Ya Allah. Umi lihat di toko emas aja, iseng aja nanya, gitu kan, mau beliin cucu baru lahiran setengah gram. Ada emas gitu kan, emas mulia. Berapa gram ini? Kok 50. Segini ya 50. Kalau di sini agak muda sih. Ngebayang nggak sih 300 kilo? Iya kan? Oke, dari 100 kiloan kali ya. Atau ada Umi, teman Umi iseng banget ya, bikin beli ganjelan pintu kayak emas gitu loh, gak boleh. Gede banget itu tapi buat ganjel pintu. Ya Allah, masih sampai buat ganjel pintu. Bohong-bohongan. Kebayang gitu ya Bu ya. Ibu, orang semua pada dunia urusan. Kayaknya kalau lama nggak ke Tamsit kangen sama kita. Ya enak kalau bilang kita kangen sama Tamsit. Ya, kan? Jadi udah kan Tamsit kangen sama kita. Ya kan, gak apa-apa. Belum mau kenal untuk sedekah. Jadi ibu saya, kata Allah, bantu sirunal hayatat dunia. Manusia itu tuksir, memperbanyak urusan dunia. Hobinya mengurusi dunia. Semua loh, mungkin termasuk itu. Makanya Umi bersyukur pada Allah. Umi kalau diundang sama orangnya maksa, Umi senang. Bu Nani, ini nggak ada lagi nih kata Bu Tati. Umi nggak ada waktu lagi kecuali 13-14. Kalau nggak baru ketemu 2025. Itu tanya Bu Tati. Ini ada orang. Waduh, udah 2025 kalau masih hidup. Siap Bu Tati, bisa. Umi Rabu sore ada majelis taklim rutin. Kalau rutinnya minggu depan masih bisa ketemu. Kalau ini di Fada gitu loh Bu. Tahun 2 kali. Banyak nggak tahun 2 kali saya ngaji. Wah, ini kan nggak bisa disasalin loh. Udah khusus ya. Iya, udah khusus. Jadi Umi mengutamakan. Kenapa? Karena tadi Allah menguji kamu, jangan sampai dunia itu lebih kamu utamakan. Kata Allah, al-akhiratu khairu wa abqa. Kan Quran gitu. Akhirat itu khair, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Dunia kita kejar, mencicih, hilang, ya kan?
Tapi kalau kita uber dia nggak ada. Tapi kalau kita nggak uber kita butuh. Bagaimana caranya? Kita uber tapi kita serahin ke Allah. Ya kan? Karena kalau kita nggak serahkan pada Allah kita kecewa. Ya kan? Kita uber belum tentu dapat. Ya, maka oleh karena itu kita kejar tapi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelihatan sandal. Ya, kalau kameranya begitu. Kelihatan ya sandal. Nah, ibu-ibu rahimakumullah. Jadi Allah berbilang, Alladzi khalaqal mauta wal haya, Allah menciptakan kematian dulu baru kehidupan. Agar kita, kenapa kata para ulama, mati itu lebih harus kita utamakan daripada hidup. Ini mohon maaf ya Bu, hidup itu ibu nggak mikirin, ada aja rezeki. Umi lagi ngobrol sama Bu Cici, ada yang nganterin lontong. Padahal Umi nggak tahu kalau ada lontong. Alhamdulillah enak lagi isinya daging. Dalam Umi membayangkan tuh kalau makannya habis buka puasa. Produksinya di bawah. Makanya pesanan sampai 200 ya. Dunia bukannya nggak boleh. Dunia Bu boleh, tapi akhirat kamu pikirin. Dunia kita nggak makan pasti ada nasi. Orang akan lihat kok dia jarang belanja, dia jarang masak. Nanti orang akan lihat kok dia kelaparan. Tapi kalau akhirat di kuburan kita disiksa, siapa yang mau nyelamatin kita? Suami kita nih begitu baik, suruh nungguin kita di kuburan, mau nggak? Habis dikubur doanya juga Al-Fatihah sekali. Lakai mayat. Uyuni ya kan? Anak kita mau nggak nungguin kita? Nangis dia kejar, tapi mau nggak berlama-lama? Orang pulangnya juga pulang. Paling lama sedikit nangis sebentar udah gitu lupa. Emang benar Bu? Iya kan? Kita jujur aja, ini sekarang nih kita jujur aja nih Bu Tutu. Kita berapa kali doain ibu dan bapak kita? Padahal yang bikin kita begini nih, alhamdulillah berkah ibu dan bapak kita. Doa beliau kepada kita, ya kan? Warisan beliau, darah daging kita Bu Cici. Apalagi yang warisannya banyak, ya kan? Harusnya masya Allah gitu. Maka Allah ciptain kematian, pikirin mati kita bakalnya apa. Kalau Umi suka membayangkan, kan depan rumah Umi itu kan waktu itu yang kondisi kan udah pernah ya lewat teman Anda di pagar kuburan. Ada Umi rumahnya tingkat, ada atasnya. Umi suka naik ke atas ngeliatin kuburan. Hujan gede, petir, bunyi angin, gelap. Dalam hati Umi bisa berlindung dalam rumah. Hordeng tutup, jadi gak begitu kelihatan kan. Tapi kalau di kuburan kan petir cedul ya. Dia siapa yang nemenin? Belum lagi kata Nabi SAW, siapa yang masuk kuburan, Pak, sebelum malaikat datang tanah kan dia lagi digali tuh baru dikuburin gitu tuh. Tanah bilang, kamu ngapain kesini? Kamu ngapain? Ini tempat aku, ini tempat aku. Gara-gara kamu nih aku jadi begini berantakan. Uar, cacing, congwar, kalajengking, raya. Aku akan menggigit, aku akan menghabisimu karena kamu mengganggu tempatku. Ketika rayap mau gigit, cacing, kalajengking mau gigit, Al-Quran jangan kamu gigit. Siapa kamu? Aku baca Al-Quran. Aku baca Al-Quranmu. Kata Nabi Uzaidi, Allah Nabi bilang Iqra'ul Quran, baca Quran, nggak peduli mau juz keberapa, semangat tetap. Jangan nggak ada usaha. Ya ada satu ayat. Emang bisa segitu? Satu ayat satu ayat. Satu ayat. Wal adiyati dhabha. Bulan depan wal adiyati dhabha. Kata kamu udah 3 bulan ya. Nggak naik kelas. Kata Allah akan bangkitkan seseorang sesuai dengan bacaan. Tapi usaha. Ibu baca terus. Kalau menurut guru Umi dan Umi rasakan, kenapa kita nggak hafal Quran surat Al-A'raf, nggak hafal surat Al-Maidah? Karena kita bacanya kulhu lagi. Kulhu kita 20.000 kali, Al-A'raf baru 3 kali. Bener nggak Bu? Kenapa kita hafal kulhu? Karena bacanya itu terus. Berulang-ulang. Apa? Coba Ibu sekarang jangan baca yang lain, baca Al-A'raf. Setahun hafal. Karena baca diulang Al-A'raf habis, baca lagi. Nah, kita yang lain jarang kita baca. Nah, bacaan itu kita bisa hafal kalau sudah 20.000 kali. Kita
kita alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar sampai malaikat apa nih kalau nggak inna a'taina tiga ayat nggak apa-apa tapi tetap ada usaha ya. Nah ketika Allah menciptakan manusia Allah pengen uji kamu dunia boleh tapi ada nggak sih bekal akhirat? Kebayang nggak di kuburan kita nggak punya apa-apa udah gelap sepi kalau jengking itu apa nih kecoa rayap cacing jujur gue paling gelip ya cacing itu loh begitu mau ngerayapin kita sholat kita 5 waktu bilang jangan di kanan jagain jangan dia sholat di kiri puasa ini puasa Ramadan puasa Senin Kamis ya Allah sampai lapar dia haus ya kan dia kemudian di atas zakat sedekah alhamdulillah sekarang dia udah berubah nggak 2000-an dia sedekah udah ganti ya Allah nggak 5.000 alhamdulillah ya lampunya mati mulu. iya masya Allah ya jangan 2.000 5.000 10.000 100.000 kata Nabi setiap kita nanti di padang mahsyar di bawah naungan sedekah karena matahari secengkal. Ibu kalau 2.000 ya ibu kepanasan. Saya mah jadi doain, doain. Betul. Iya benar. Bu, kalau saya gini ya berpikir, Allah tuh nggak pernah merugikan kita. Ibu, Umi tuh yang paling kagum pasti kalau sedekah dibalas sama Umi ceramah di enggak, Umi pulang ngaji beli tahu lembang 10-20 biji 10 digoreng 10 kasih tetangga ceramah di rumah Bu Tati dibawain tahu bakso tahu bakso dari Ungaran tahu pakai bakso Umi kan ngintip tuh pas pulang dikasih berapa nih dikasih 2 pak itu kan 20 ya kan ngasihnya 10 tahu doang lembang lagi dekat balasannya tahu bakso bakso kan dari Ungaran jauh tuh Semarang mungkin dulu habis nengokin keadaan Masya Allah Semarang tadi pagi ibu berbilang Bu Nani ada maulidan pengen dong kasih door prize apa cangkir beli cangkir sekian gitu jangan cangkir saya punya mangkok kecil ada yang 2 ada yang 4 kami kasih berapa nih ada 6 tapi yang 2 ada yang ada kotaknya dua nih ternyata bagus nih saya taruh di depan saya foto maaf saya nggak nungguin jam segini belum datang saya mau pergi belum ke Tebet Masya Allah ceramah di Tebet pulangnya dapet cangkir bukan cangkir mangkok itu pas saya buka ya Allah ngasih 6 dapat 6 tahu gitu saya kasih 12 kan yang 2 Umi kasih 3 berarti dibalas sama dia 1 kotak tapi 6 tahu gitu saya kasih 12 saya ya Allah saya cari dapatnya cuma 6 2 jadi 3 kali 2 kan yang 2 gitu ya Allah pas banget ya Allah ngasihnya ya berarti jazaul ihsan ilal ihsan kamu baik dibalas baik gitu kan Allah balasnya GPL nggak pakai lama ya kan bener kan saya taruh di depan tadi saya berangkat jam 8 jam 11 ceramah dapat ya kan Allah nggak bakal merugikan kita begitu juga yang rajin ngasih lontong insya Allah bukan dapat lontong dapat duit banyak rezekinya berkah gak enak kalau yang ngasih lontong yang lain gak enak ternyata bikinnya lebih gak enak buding sih kan gak enak jadi hidup ini jangan berpikir egois jangan berpikir diri sendiri gak ada cerita orang sedekah miskin itu loh saya baru sebelum Uzbekistan umroh plus Turki saya bilang mana nih umroh adik kelas saya nanti aja deh sedikit mbak hati-hati ya diajak umroh nggak mau ntar kalau nggak diundang sama Allah pasti saya bukan nggak mau gitu karena dia udah baik gitu kan udah nggak usah yang lain aja kalau diajak umroh jangan mau iya baik ya udah saya kan mau ke Uzbekistan takutnya mepet bener sepekan kemudian mau berangkat ya habis sepekan aja dia mau mundurin nggak jadi deh saya nggak jadi deh gitu kalau Uzbekistan nggak bisa dibatalin karena orangnya semua udah kayak umur 30 kan akhirnya berangkat Masya Allah 40 orang diberangkatkan umroh plus Turki gratis mau berangkat dikumpulin manasik di rumah dia kasih baju gamis buat
yang laki-laki kemeja apa baju koko 2 mau berangkat dikasih dolar sama dikasih real sampai di sana di Turki jangan beli oleh-oleh udah apa namanya nikmatin jalan-jalan aja dari Turki pulang mau ke Madinah dibeliin oleh-oleh Turki dompet gantungan kunci tas coklat Turkish delight semuanya belum sampai Madinah udah penuh koper takutnya overweight kan mahal ya sampai di Madinah jangan belanja ibadah aja yang benar juga sih dia ibadah terus mau ke Mekah dibeliin lagi coklat kurma rutop nah lu bener kan akhirnya saya bilang belinya jangan banyak-banyak kenapa sih Mbak Nani nanti pesen aja langsung tiba-tiba udah sampai di sana biar ke overweight dibeliin Masya Allah ya udah gitu hotelnya sederhana sama dia nginep di sini semalam pindah hotel di Tamrin Insya Allah ya di Madinah ada hotel baru namanya Al Haram bagus Bintang 5 bersih di ujung dekat pintu keluar baru renovasi seperti itu sebenarnya udah lama hotel tapi namanya juga berubah di Mekah begitu juga hotelnya agak jauh dikit ke belakang ya kayak kita gitu ganti Pullman yang ada zam-zamnya ada jalan Masya Allah itu kan pindah hotel Bintang 5 kan duit semua loh terus udah gitu Umi bikin gini ya Allah orang baik betul ya 40 orang di umrohin hotelnya bagus terus Masya Allah duitnya pada dari duit ya akhirnya bilang dia pengusaha dia bilang Mbak Nani tau gak jangan dikira saya punya uang banyak saya punya uang 10M yang saya belanjain dan sedekahin 8M yang saya simpan cuma 2 saya takut dia sudah di Turki kita ke tempat anak yatim Palestina kasih duit $30 semua 100 pokoknya dia kayak sedekah tuh kayak air muncul dari hati Masya Allah kalau orang-orang kan punya di 10M sedekah 2M simpan 8 kalau saya enggak saya sedekahin 8 saya simpan sedikit 2 cadangan karena saya yakin rezeki dari Allah Masya Allah udah saya bilang udah kita lama-lama di Mekah aja 1 hari di Jeddah ngapain biar senang-senang sekali-sekali belum pernah kan ya Allah mohon maaf ya Bu saya sih kalau dikasih yang indah bukan berarti bahagia bangga maaf saya berpikirnya semoga di surga kita lebih dari ini jadi kita kalau dapat nikmat di dunia wah sweet room bagus ya gitu wah nanti di surga harus lebih gini kalau kita nggak pernah ngerasain bahagia di dunia kan kita nggak tahu nanti di surga kayak apa Masya Allah disewain hotelnya di Jeddah di Hilton yang Astor Wardam itu 1 malam 30 juta saya bisik-bisik berpahnya aja aja duit dulu pikirannya kebayang 30 juta nih ibu mau dibeliin cendol bisa barang cendol atau kalau mampir asinan Bogor kan sekali-sekali biar bersyukur nanti di surga begini kamar mandinya aja selangnya berlapis emas Masya Allah itu katanya hotelnya para raja sepi wangi baru buka pintu aja baru masuk lobby wanginya luar biasa Masya Allah ya ini dunia mohon maaf saya nggak pernah mimpi dan bahkan maaf saya nggak pernah minta sama Allah karena saya takut dong minta sama Allah ya Allah berikan saya hotel yang bagus dunia banget sih ya kan tapi Allah kasih ya nanti juga ini juga Masya Allah gitu saya kagum saya kaget tapi Allah aku alhamdulillah dikasih di dunia tapi aku pengen nanti di surga lebih dari ini ya Allah ibu juga gitu kan oleh karena itu yang mencintai Allah SWT yang harus kita pikirkan adalah kematian hidup anak kita nolong paling nggak telepon betul nggak Bu tetangga kita nanyain ya kan walaupun ibu-ibu berkecukupan ada kan tetangga yang nganterin makanan ya yang ngasih kadang-kadang diundang makan makan yuk gitu kan tapi kalau dikubur siapa bukan sih yang mengundang makan ada nggak ada yang mengundang makan kita maka oleh karena itu siapa yang bawa bekal kita sendiri kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran wajaat sakaratul maut bil haqq sungguh sakaratul maut itu adalah benar ada pasti terjadi Nabi aja merasain sakit jadi kenapa kita capek-capek ngaji pengen sakaratul mautnya gampang ibu kebayang gak sih kalau orang mati cuma la ilaha illallah wallahu wahid berarti kan dia gak sakit kalau ibu kapan-kapan lihat orang mati dia sampai makan
mandinya kayak rambut ditarik dari terigu, kayak air dituang dari teko. Enak kan? Iya kan? Enak kan? Nggak berasa. Siapa yang bikin nggak berasa? Amal berlomba-lomba, nggak apa-apa. Kalau udah tua gimana? Nggak apa-apa. Kematian yang indah adalah akhir hidup kita. Freddy siapa tuh? Gembong narkoba. Gembong narkoba, dosanya kayak apa? Bunuh orang tapi nggak berasa. Karena sebenarnya dia otaknya udah dibunuh, kelakuannya udah nggak benar, ya kan? Yang narkoba, dia kan gara-gara dia taubat di akhir hidupnya, minta tolong jangan ditembak, dia mau syahadat, ya kan? Belum pernah tahajud mabit kayak gitu, dapat surga. Allah ampun, apalagi kita nggak sejahat dia. Di hadis kan ada yang membunuh 99 orang, taubat diterima kan? Kita boro-boro sebelum bunuh 99, satu juga enggak, cuma ngomongin 99 orang. Maaf ya ibu-ibu, soalnya ibu-ibu saya maksudnya. Iya kan? Mudah-mudahan diampuni. Ya, sudah ngomongin. Bu, maka kemudian ibu sekalian, kalau orang mau sakaratul maut, Allah tulis jemput tuh dia tuh, Nani itu jemput. Contohnya saya aja deh, saya enak loh ibu contohnya. Nani, kata bu saya ini saya disebut-sebut, saya baru kenal lagi. Karena baru jadi anggota baru ibadah. Saya contohnya Nani aja, Nani. Kata Allah, tuh jemput tuh Nani. Kalau saya nggak punya iman, sholat jarang, durhaka, main melulu, ya kan, nggak pernah sedekah, nggak pernah zakat, nggak puasa, nggak tahajud, malaikat nyambutnya seperti nyambut duri dari daging. Terus sakit kan? Duri kan nempel sama daging. Kemudian rasanya seperti 300 kali tusukan pedang. Bun, masalah warisan di Quran itu ujungnya ayatnya pasti neraka. Ibu buka deh surat An-Nisa ayat 8, ayat 9, ayat 10, ayat 11. Soal warisan, maka takutlah kamu pada neraka. Orang kalau nggak amanah masalah warisan, neraka. Makanya ibu harus sampaikan pada anak-anak, ibu jangan pelit-pelit sama warisan, bukan hak kita. Ya, ibu sampaikan. Kalaupun ya, bapak kan udah nggak ada nih, sampaikan. Tapi mungkin kalau nama bapak, ini jujur ya bu, dalam Islam itu warisan kalau istri sedikit. Iya. 1/6. Bu, tanyanya ya. Tapi mau misalkan warisan, di situnya di notarisnya dibagi rata, nggak besar laki-laki nggak besar. Jadi bagi rata gimana tuh? Kalau dalam hukum Indonesia boleh, tapi kalau dalam hukum Islam urusan satu. Kalau saya lebih baik begini. Kalau ibu pengen, kan kadang-kadang nggak enak sama anak. Ibu bilang sama anak laki-laki bagiannya berbeda. Kalau dia udah berkecukupan, nah adikmu atau kakakmu yang perempuan, boleh ya. Lebih kayaknya dia lebih butuh. Ini tapi ibu beli kamu laki-laki 2 kali lipat. Tapi tolong kamu sedekah sama adikmu kesian dia. Misalnya dia dapat 500 juta, ini kan 250. Rumah 250 mana ada sekarang. Betul nggak bu? 500 aja pas-pasan. Kasihlah pada dia. Jadi si yang memberi itu sedekah, dapat pahala, dia juga senang. Yang dikasih merasa saya berhutang budi, ini kakak saya baik, adik saya laki-laki baik. Jadi makin persaudaraan lagi. Tapi kita minta dengan baik-baik, kamu jangan terpaksa ya nak, karena kasihan nih adik kamu, saudara kamu perempuan. Ya, caranya baik-baik. Gitu. Jadi sama-sama nanti mereka jadi malah lebih kompak. Tapi hukum Islam, karena kalau bukan hukum Islam, Allah marah, bukan saya yang marah. Allah yang marah. Ibu sekalian, ya. Maka oleh karena semua tuh kata-kata warisan pasti ujungnya neraka. Tapi kalau bu, kalau kita kesepakatan sama anak saya laki ada perempuan, dia boleh bagi rata. Sebaiknya jangan bilang mama takut sama Allah, tapi pokoknya mama bagi sesuai hukum Islam. Tapi kalau kalian mau berbagi kepada adik atau kakak yang perempuan kamu, alhamdulillah semoga rezeki kamu berkah. Tapi tetap kalimatnya bagi secara Islam dulu. Nanti anak laki-laki bilang mama kita ikhlas ridho untuk dibagi rata, boleh. Tapi ibu bilangnya tetap Islam. Karena kita jangan sampai melawan Allah dan Rasul. Nanti anak-anak mau bagi rata
sudah mewariskan secara Islam. Boleh gitu, seperti itu ya. Ibu-ibu sekalian. Nah, ibu-ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Kuburan itu adalah pembayaran muka, down payment, DP-nya surga atau neraka. Karena orang di kuburan lama. Kebayang nggak Nabi Adam sampai sekarang berapa ribu tahun? Ngapain aja tunggu dia di sana? Itu pembuka dari surga atau pembuka dari neraka. Orang yang amalannya baik, bututi berkorban dari malam, ya kan, itu yang lain ada yang bawa kue, singkong, peyek, lontong, gitu kan. Dulu ya, pisang dan lain-lain mungkin. Ibu berkorban, ibu ngaji tiap Rebo itu ibu berkorban. Emang godaannya setan. Setan nggak suka kalau manusia masuk surga. Maka kemudian ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu kita nanti diambil tadi Nani kan dijemput malaikat. Tapi kalau kita orang beriman, malaikat dari arsy Allah bawa kain kafan dari sutra halus. Masya Allah ya Bu ya. Kemarin di Uzbekistan harga bahan semeter 1 juta. Tapi sutra. Kata ibu yang beli murah, domestik gak dapat. Domestik 2,5 juta. Waduh. Saya gak apa sutra. Saya ngebayangin nanti kain kafan kita lebih bagus dari itu. Yang bawa malaikat dari Allah. Kalau itu kalau lihat dunia tuh gitu Bu Tati. Dibandingin sama nanti kayak kafan kita halus, harum, lembut karena amal soleh. Tapi sebaliknya orang yang durhaka sama Allah, nggak beriman, nggak ngeluarin uang zakat. Zakat tuh godaannya tuh, kalau ngeluarin uang zakat tuh seolah-olah setan bilang jangan ini gede banget, habis duit kamu, habis utang gitu. Karena kita sayang benar bajik. Akhirnya apa? Orang-orang yang seperti itu nanti ditarik ruhnya dengan kencang. Tahu sudah. Dan kemudian tadi orang yang nggak baik sama Allah, durhaka sama Allah, kain kafannya udah disiapin sama malaikat dari arsy-nya Allah, dari karung kasar, bau keras. Kebayang? Mayat dibungkus dengan jasad. Tapi kita nggak lihat. Kita nggak lihat, yang lihat hanya Allah dan para malaikatnya. Ibu sekalian. Dan kemudian orang beriman kondisi yang baik, beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, naik ke arsy, wanginya semua malaikat di atas arsy mengatakan harum dia, pasti ini ruhnya ibu Ifadah. Amin. Maka kemudian kata Allah, catatlah orang-orang beriman ini di kitab Sijjin. Wa ma adraka ma Sijjin. Apa itu kitab Sijjin? Kitab catatan orang-orang yang bakal masuk surga. Udah dicatat tuh sama Allah. Tapi orang-orang kafir itu dia dicatat oleh Allah. Maaf, orang beriman itu dicatatnya sama Allah di kitab Illiyin. Saya salah, maaf. Wa ma adraka ma Illiyun, kitabum marhum. Illiyun itu surga. Yang neraka Sijjin. Ada di surat Mutaffifin. Ya kan? Itu Allah yang bilang. Jadi kita orang yang masuk surga insya Allah semuanya yang masuk dalam surga dicatat oleh Allah di kitab Illiyun. Illiyin sama Ilya, mulia, tinggi, agung. Ya, ibu-ibu sekalian. Terus kemudian dibalikin lagi kan, nanti ketika masuk kubur tuh ruhnya dimasukin lagi ke jasadnya. Bagi Allah itu gampang, nyiptain kayak gitu kan, bagi Allah kan bayi-bayi aja ada yang kembar 5 sama Allah gampang aja, betul kan? Begitu dimasukin di kubur, sama Allah didudukin, ditanya malaikat. Yang nggak pernah sholat, saya heran ya, ada orang yang nggak mau sholat. Ada orang yang nggak mau sholat loh. Namanya Islam, orangnya Islam tapi nggak sholat. Ya, maka kemudian sama Allah didudukin di kuburan, ditiban pakai besi bulat, sampai kepalanya hancur, otaknya muncrat, karena nggak mau sholat, sering diganti sholat. Dihidupin lagi sama Allah, dia bagusin lagi sama Allah Subhanahu wa taala, dicek lagi puasanya. Wah, puasanya rajin, tapi waktu pengantin baru dia nggak puasa. Misalnya, kan? Ditanya lagi sama Allah, makanya tutupin dengan puasa sunnah. Dilihat zakatnya. Ibu kebayang nggak sih yang korupsi 271 T? Itu dia 271 T pasti nggak dizakatin dong? Nggak. 271 T. Orang sepondok kelapa Haji Furoda. Haji Furoda loh, bukan haji biasa. Bener nggak? Haji Furoda. 271 T dia bangga-banggain, dia kan bisa begini begitu uang korupsi. Nauzubillah min dzalik ya. Bagi padahal Indonesia tuh kaya raya ya.
Saya mohon maaf ya Bu, mudah-mudahan Bunda nanti akan kesana ya Bu Tati, saya doain juga semua. Amin. Saya diundang ceramah di Perth. Perth itu di Australia. Itu enak banget kotanya, sejuk, rapi, nggak macet. Ada gedung nggak tinggi-tinggi. Mallnya aja jam 11 buka, jam 4 udah tutup. Saya ceramah sampai jam 4, pengen ke mall, pengen ngeliat, udah tutup mana? Ya, terus kayak kapan sih? Pagi-pagi sebelum ceramah belum buka. Sore saya udah tutup. Udah saya nggak kemana, cuma pengen tahu aja bandingin nih. Mallnya sederhana, nggak kayak kita mallnya mewah. Ada gedung agak tinggi ya 8 lantai lah gitu, nggak terlalu tinggi kayak kita di Indonesia. Tulisannya Beliton. Saya terus mikir, kok ada hubungannya kayak Belitung ya? Ini menurut saya. Akhirnya saya tanya dong sama orang Australia, teman saya itu udah lama tinggal di sana, nikah dan punya anak di sana. Ini kenapa tulisannya Belitung? Oh ini gedung Mbak. Dulu kan Australia menguasai timah di Indonesia. Nah tapi untungnya 50-50. Nah dia membangun gedung ini hasil dari proyek timah di Belitung. Ibu di Belitung nggak ada gedung kayak gini, jelek. Saya berapa kali ke Belitung. Betul nggak Bu? Maaf, dia buka kota yang nggak kaya, sederhana banget. Bandaranya ini baru dibenerin, masih kecil juga, ya kan? Coba kenapa kok kita yang punya timah nggak bisa membangun? Yang nggak punya kaya. Korupsi. Apa sekarang aja dia bisa korupsi 271 dan dia timahnya banyak. Pulau kecil tuh Bu Belitung, ya ya. Ini bukan ngomongin orang, ini fakta. Supaya kita nanti ada orang tuh rakus sama dunia sampai kayak gitu. Ya kan? Heran. Tuh katanya tadi saya dengar anak saya cerita itu yang korupsi itu tadi Menteri Kementerian Informatika itu dilanjutnya lagi. Masya Allah, so kita nggak kebagian di 2000. Kenapa jadi kita ngefans sama 2000-an ya? Karena udah habis juga ya sama dia. Ya Allah, semoga Allah barokahi kita. Baik ya sekalian. Kemudian ibu-ibu nanti dikubur itu ketika semua orang yang jahat durhaka sama Allah dihimpit di kuburnya, digiling-giling sampai tulangnya hancur. Dimasukin, kemudian udah habis digebukin, udah hancur, dihidupin lagi sama Allah. Kemudian karena dosanya banyak, kuburnya dibuka kayak jendela nih gede, lebih gede dari ini kan jendela gede, lebih besar dari ini di kuburannya. Maka diperlihatkan neraka dan api nerakanya masuk di kuburan. Selama-lamanya kepanasan. Udah kepanasan api neraka itu berdiksi, tiba-tiba ada orang perempuan datang jelek, buruk, bau, nanah campur darah. Nggak suka dong kita, kamu siapa ini? Aku udah pada panas, mana ada kamu lagi ya Allah. Kita kan gak enak kalau deketin orang jelek ya Bu. Udah gitu bau lagi. Ya, akhirnya kalau jelek wangi nggak apa-apa, makanya saya tadi buru-buru mandi. Bau saya nih ya kan. Akhirnya gue, kamu pergi, kita udah bau panas pergi. Kata dia, aku nggak bisa pergi, aku harus dekat sama kamu. Kamu nggak suka? Aku adalah amalmu di dunia. Ibu nggak bisa tuker. Kita kan dulu begitu di dunia. Jujur loh Bu, maaf sekali lagi ya. Kita sholat, sebelah kita bau ketek. Gimana kira-kira? Pasti ibu agak miring begini. Benar apa benar? Sekali Allahu Akbar. Kan sholat sama. Bu, makanya maaf. Nabi tuh hebat banget Nabi kita. Siapa yang habis makan bawang, nggak boleh sholat berjamaah. Makan bawang aja nggak boleh sholat berjamaah, apalagi bau ketek. Betul nggak Bu? Pingsan Mami, sebelahnya pingsan. Nah, tuh kan makanya saya tadi sebelahnya enggak kan? Alhamdulillah. Boleh mandi. Kan sebelum jam 3 panggil lagi. Tahajud bareng soalnya dia mandi. Iya, karena apa? Itu Islam tuh keren banget, bau ketek aja enggak boleh, apalagi bau yang lain. Iya kan? Artinya menjaga banget kan ya Bunda? Apa jangan sampai mengganggu orang lain maksudnya. Bu, setelah itu bunda-bunda sekalian itu dimasukin ya tadi. Orang jelek tuh enggak mau pergi. Karena amal di dunia. Makanya maaf ya Bu, kalau ada orang yang jahat, kita jangan kesel. Saya sebel banget, jahat banget tuh orang, saya balas, jangan. Kita balik, siang dia. Ente jangan rasain. Sekarang ente bisa ke salon, oplas, glowing, nanti, temen lu jelek, wow, ya kan. Udah gitu apa namanya nanah campur darah, nggak bisa tukar sama siapa. Salon nggak ada. Apalagi itu apa namanya dokter kecantikan nggak ada.
dia juga lagi menikmati. Ih, kalau orang-orang yang baik waktunya dipakai buat ngaji, sampai jauh-jauh ngaji ke Megamendung, sampai suaminya Bu Cici sama anaknya nanya ngaji jauh-jauh. Dia nggak tahu ngajinya dari pagi siang sore malam pagi lagi terus ya kan, makan ngaji ngaji lagi. Betul loh Bu ya, ini nggak cukup sebulan nih Bu. Berapa tadi awak surat ya kan, Masya Allah. Kenapa begitu? Nanti kalau orang-orang yang solihah, mudah-mudahan kita termasuk ya. Ketika masuk kuburan ditanya jawabnya bisa semua misalnya, maka dibukain jendela dilihatin surga. Anginnya masuk ke dalam surga. Masya Allah. Kemudian kata Allah, hai orang beriman, tidurlah sampai nanti hari kiamat. Kasurnya king. Saya udah pernah nginep di hotel tentrem. Udah pernah di hotel tentrem di Jogja. Aduh, saya nggak mau ceritain ya. Enak banget soalnya. Tempat tidurnya bagus, baunya harum. Harganya Jokowi tuh nginep di situ. Nanti Prabowo juga di situ. Ibu kalau mau jadi presiden nanti nginep di situ. Bu, enak bener Bu tidur. Dimasukin angin sejuk, tiba-tiba bangun. Ada orang cantik. Kamu siapa? Kamu mau nemenin aku? Dia duduk jagain kita. Kamu siapa? Kamu pergi aja deh, saya nggak mau ditemenin. Saya adalah amal. Udah cantik wangi. Nah tadi tuh waktu nginep di hotel yang 30 juta, ada yang ketok-ketok sore-sore jam 5. Kita afternoon ada. Oke. Terus saya tanya kan, siapa? Gitu tadi. Dia bilang, saya waitress di sini. Pakai bahasa Inggris. Menyiapkan kasur untuk ibu tidur malam. Dirapiin tempat tidurnya, diwangiin, dikasih coklat di tengahnya, dibikinin hot coklat untuk tidur. Ya Allah, surga begini nanti. Dunia mah nggak usah pakai coklat sudah berat. Betul nggak Bu? Ya, saya masih suka hot coklat. Tapi kalau nggak ada pun merem saya. Saya pikir dunia aja begini enak. Apalagi di surga. Betul lah Bu, kita pikirannya ke surga itu mudah. Bu, kenapa kita sholat, kenapa kita sedekah, kenapa kita ngaji? Berat gak Bu ngaji? Berat, Bu, saya jujur. Mana naik Grab car bayar, ya kan? Emang ada yang gratis? Nggak ada. Makanya kita berdoa supaya apa? Saya tuh ngebayanginnya pun bener loh Bu Fauzia, kalau ya Allah nanti teman saya jelek apa cakep, saya nggak mau yang jelek, saya mau yang cakep. Dan enak loh berteman sama orang cakep. Betul loh? Ikut seneng. Kayaknya kita kebawa auranya. Betul nggak? Coba berteman sama orang bau ketek, jelek, dekil gitu kan, ya Allah, ini orang kapan perginya lagi gitu kan ya, atau kita yang pergi kan gitu. Nah jadi kita sekarang mengaji hidup sisa-sisa hidup kita Bu, sedang menerangin kuburan, mencari teman yang baik, bukan cuma di dunia, tapi juga di surga. Jadi capek kita, lelah kita, ngantuk kita, insya Allah untuk Allah, lelah kita untuk Allah. Allah baik banget. Allah tidak melihat amalan orang dulu-dulunya. Kalau dia sudah tobat, tobatan nasuha, Allah ampuni dosa-dosanya. Kata Allah, kalau orang maksiat siang hari, Allah bukain pintu tobat kalau malam. Kalau orang maksiat malam-malam, Allah bukain pintu tobat paginya. Allah enak banget. Dan Allah Maha Pengampun, Tawwabur Rahim, pengampun dan penyayang. Kapan aja dibuka. Nah kita seperti ini, Bu, kita manusia itu perlu suasana yang berbeda. Kalau ngaji di ibadah rumah Bu Tati kan udah biasa. Ini suasananya berbeda. Mana sekamar sama ibu-ibu yang lain, ya kan? Makan tinggal makan, nggak cuci piring. Kalau di rumah kita nggak makan juga cuci piring. Ada aja. Kalau di sini makan kita nggak cuci piring, ya kan? Berarti kalau suasana berbeda tuh kenangannya lebih indah. Nah mudah-mudahan kita akan membiasakan diri kalau malam ini kita tahajud, zikir, insya Allah besok-besoknya kita tahajud dan zikir. Bukan cuma karena di sini, tapi kita akan laksanakan terus. Ibu kalau saya sih benar ya, kalau saya nih, kalau mau males tahajud, males baca Quran, ingat kuburan. Nanti biara siapa yang bangun? Kata Nabi, setiap manusia punya 3 sahabat. Sahabat yang pertama adalah, ini 3-3-nya nih, kalau kita mati dia nganterin di kuburan. 3
3 golongan doang, 3 golongan sahabat. Tapi yang pertama baru digali, belum kerandanya baru diturunin keluar dari keranda, dia udah pergi tinggal. Siapa dia Bu? Ambulan. Ambulan mau nungguin dia. Ya Bu, kerandanya udah dikeluarin, diburu diambil masukin. Saya pernah nyariin ambulan, kemana udah pergi Bu? Saya maksudnya mau kasih tips ke dia, kan udah nggak bayar tuh. Orang udah nggak ada. Karena dia pikir ngapain gue lama-lama? Siapa lu? Siapa tuh Bu? Itu kan kerabat kita juga. Ada juga orang yang cuma lihat dari jauh pulang, nggak ikut ke kuburan, ya kan? Udah pada pergi. Itu sahabat yang pertama. Sahabat yang kedua masih lebih baik Bu. Keluarga, harta kita, payung kita mungkin, tikar kita, anak kita masih nungguin kan? Tapi habis itu ditutupin, tanah diinjek-injek, kasih misa, doa, pulang lagi. Siapa Bu yang namanya di kuburan? Amas. Ini sahabat dia. Jadi kita nggak usah perbanyak apa-apa, perbanyak yang ketiga aja. Dia yang paling setia. Kata sahabat yang ketiga, benar Maji, yang lain pulang, saya nemenin ente. Ah benar ente, benar. Ente masuk kuburan nggak masuk, aneh. Amal soleh kan masuk kuburan. Aneh bukan cuma masuk kuburan, Besti. Aneh jawab kalau malaikat nanya. Amal soleh kan yang jawab. Mulut kita dikunci. Sholat nggak kamu? Kata sholat ya Allah. Walaupun dia di mega mendung, dia sholat sunnah. Betul. Terus tanya lagi sedekah. Ya Allah, dia ke mega mendung nggak gratis, bayar. Udah transfer. Betul nggak Bu? Ini kan sedekah kita Bu. Jangan pelit-pelit. Makan di hotel aja mau saweran. Masa Haji maafin tahajud nggak mau saweran? Apa adanya nih ya nggak? Makanya pada bawa kue banyak. Jadi iya benar. Kita jangan, ini kan untuk akhirat kita. Ibu saya, ini nih makanya perindah. Maaf ya Bu, ibu saya doain rezekinya banyak. Amin. Jangan pelit-pelit mau umroh. Umroh jangan pilih-pilih yang murah dong, yang murah. Oh nggak berangkat murah, first travel. Iya kan? Pakai logika aja Bu. Kalau mau murah-murah, tiket aja udah 18 juta. Emang ibu hotel nggak bayar, bis nggak bayar, visa emang nggak bayar. Betul nggak Bu? Udah yang logis aja. Jangan cari yang murah-murah. Bu, sekarang kalau usia seperti ini, kalau menurut saya, ibu harus yang hotel bintang 5 kalau ada duit. Anak udah bayarin, ma berangkat ma 40 juta. Ma 30 aja 10 udah pegangan. Bahil, duitnya bahil. Kalau cincin ada. Ibu punya cincin dibawa ke kuburan atau enggak? Ada cari yang murahnya jadi pertama. Nah, iya kan gitu kan, mama orang untung aja Bu. Sekarang jujur nih ya, saya kan alhamdulillah sering nganterin orang umroh ya Bu. Ibu kalau hotel bintang 3 atau 4 agak jauh, dijamin sholat 5 waktunya nggak di masjid. Betul nggak? Subuh rajin, orang udah tidur, pulang istirahat masih lama, zuhur ke masjid. Habis zuhur makan, ya jam segini azan, capek ya maghrib ya, capek lagi. Udah deh sekalian tahajud. Nah, 3 sholat aja udah enggak. Betul loh. Tapi kalau dekat, ibu nggak bakalan nggak masjid nggak ada. Betul loh. Kan kita di sana memperbanyak pahala, iya kan? 100.000 kali pahalanya satu kali sholat. Kalau ada rezeki, jangan pelit-pelit. Saya juga kaget ya. Kemarin tuh saya diminta untuk umroh bimbing tazkiyah. Tazkiyah kan emang terkenal ya. Saya tanya sama ibu-ibu, berapa Bu bayarnya? 42 juta. Wow, dalam hati saya. Tapi semuanya pada masjid. Di Swiss Makop, ya kan? Hotelnya bagus, makanannya enak. Karena begitu jalan sebentar sampai masjid, pulang lagi sampai masjid. Ya kan, pulang sampai hotel. Makan berangkat lagi. Pada dekat, jadi bolak-balik. Ibu-ibu yang nggak ngerti, udah gitu dia liftnya khusus kan. Kalau Swiss Makop bukan yang naik ke B11 dulu. Sehingga ibu-ibu semua nggak ada yang bingung. Udah ke masjid pulang sendiri juga bisa, berangkat sendiri juga bisa. Nggak nyasar. Di hotelnya juga gitu di Madinah. Depan persis sudah tinggal bolak-balik. Sampai kebelet kencing aja nggak mau ke kamar mandi masjid, karena hotelnya depan persis. Enak kan Bu? Semoga insya Allah ibu sekarang ibu tinggalin harta buat anak. Maaf, apakah anak nanti bakal ingat kita? Belum tentu. Apakah anak mau bersedekah sama kita juga? Belum tentu. Maaf, bukan nggak boleh kasih warisan. Ngasih warisan boleh, harus bahkan kalau ada. Tapi jangan terlalu berlebihan. Biarkan dia didik, dia bisa berusaha. Tapi ibu juga harus punya simpenan bersedekah.
dapat pensiun, ibu saya masih ada, umurnya 89 tahun, dapat pensiun. Nani nggak mau tahu ya, cuman maaf pengen tahu berapa mama dapat pensiun. Lumayan loh, ibu saya pensiunnya mendekati 3 juta. Nah, namanya udah nggak ngapa-ngapain ya. Ini buat cucu, ini buat ini, nggak ada. Ini Palestina lagi butuh uang, mama sedekah. Cucu anak mau dikasih, cari duit sendiri. Akhirnya iya betul kan, mama juga harus mikirin bekal mama di akhirat. Ya udah. Sudah gitu di masjid pengumuman, keranda rusak, mau beli keranda. Pesen keranda, biar mama kerandanya lancar. Udah berapa harganya kan? Dapat pensiun gaji ke-13. Iya ya, bener. Saya enggak, kalau hawa nafsu, ya buat saya dong. Nah, saya kan anaknya. Enggak, buat bekal mama. Pakai nama mama. Selagi masih di dunia. Betul gak? Itu kita perbanyak. Karena siapa yang bakal menolong kita? Anak itu jarang yang ingat orang tua. Ada nggak anak yang sehari 10 kali doain orang tua? Baru meninggal iya, lama-lama lupa. Jujur aja saya nggak 10 kali loh doain orang tua. Iya kan? Nah kita makanya sekarang kita yang berdoa apapun. Jadi boleh sayang anak, tapi ada harta yang kita siapkan buat diri sendiri kita. Biar tenang nanti umur kita. Ya, ibu-ibu ini salah satunya. Mudah-mudahan umur kita tenang, mudah-mudahan sahabat kita tadi yang di dalam kubur adalah sahabat yang menolong kita. Ya, itu aja saya cukupkan. Kita sama-sama berdoa. Salah satu doa yang ibu jangan tinggalkan, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu doanya setelah fil alamina innaka hamidun majid. Berlindung dari jauhin neraka, jauhin azab kubur, jauhin fitnah ujian dunia akhirat. Bu, saya doain ibu-ibu Al-Ifadah sekeluarga, anak cucu mantu dijauhkan dari hutang riba, dijauhkan dari judi online, dijauhkan dari narkoba, didekatkan pada surga dan cinta. Bu, sekarang rame. Tetangga saya tinggal di kampungnya, ibu kan sebagian udah tahu ya. Tetangga datang kan, rumahnya di tembok dibelah, cuman 70 meter dibelah. Jadi 30 sama 40 anaknya terlibat pinjaman online. Sekarang banyak. Sama Ustazah kemarin juga saya lagi di kampung Lagi musik gampang. Saya baca hadis ini, siapa yang minjem uang riba, dia sama dengan berzina dengan nama. Wow. Makanya orang kalau udah pinjaman online, judi online, udah nanti dosa-dosa berikutnya baru. itu apa ya Ustazah sebabnya maksudnya kok sampai kena musibah ya maksudnya kalau saya dibilangnya musibah ya kok sampai apa mungkin salahan orang tua atau gimana Ya banyak hal babu dan macam. Kita pasti punya salah. Yang kedua sekarang cobaan itu begitu berat. Makanya ibu nih, maaf kita kenapa ibadah? Kok dari tadi nih Bu Nani ngaji, zikir, program kerja kan ini program kerja itu kan cita-cita. Ibu mau apa nih 2025? Pengen acara ini lagi, pengen ibadah pelajaran vaksinnya disungguh-sungguhin, pengen kajiannya. Bunda, Masya Allah Bunda ibadah itu bersyukur. Gurunya Dr. Haji Nur Hamidah. Masih muda udah doktor. Betul gak Bu? Beliau isi di perkantoran-perkantoran. Tapi ibadah beliau mau datang. Nggak gampang loh Bu mengundang beliau. Iya nggak? Lalu Bu, di tempat-tempat lain tadi saya cerita sama Bu Tati. Ada orang yang masuk LDII. LDII itu sesat. Sesat, ibu sekalian. LDII sesat. Iya, ibu kalau ngaji di luar dia kafir. Kalau ibu ngaji, anak ibu nggak ngaji di LDII, anaknya sah dibunuh. Hartanya boleh diambil. Wow, ngeri bener. Nauzubillah. Dan LDII belum ditutup sama pemerintah. Masih ada pusatnya di Kediri. Ibu bersyukur. Ibu kalau Bu Nur Hamidah, Ibu searching lulusan IAIN, lulusan Kairo, kan nggak ada sesatnya. Semua Quran dan hadis. Saya juga nggak berani menyampaikan kalau bukan Quran dan hadis. Betul nggak Bu? Kalau kita nggak bersyukur, kita rugi Ibu sekalian. Ada guru ngaji yang nggak jelas ngajarinnya. Katanya Bu Nani, kalau kita katanya mau doanya dikabulin,
usap-usap kuburan. Banyak orang nggak ngerti ngasih pengajiannya, jadi nggak berdasar, ya kan Bu? Maaf Ibu ya, bukan di Pondok Kelapa. Ustaznya ngajarin, ayo kita ziarah ke makam wali. Ya Allah, ngapain? Ya Bu ya. Kalau Ibu bersama keluarga, terus kali-kali Ibu jarang pengen tahu di mana sih Wali Songo, di mana sih Sunan Kudus, nggak apa-apa. Itu kan dulu ulama. Tapi kalau cuma jalan gitu ngapain ngalak berkah? Nggak ada. Ibu sekalian, kalau mau tahu kan itu kan orang soleh. Oke, tapi bukan menjadikan hal-hal yang seperti itu berlebihan. Ya, kan? Banyak ya, nggak ada. Kita justru doain mereka, ya kan bisa ketemu karena dia orang soleh. Oke. Bu, ini hidayah yang Allah berikan. Menurut saya al-ifadah adalah rizki yang Allah turunkan kepada kita. Ya, saya juga bersyukur bisa bertemu dengan ibu al-ifadah. Kalau bukan karena Allah kita nggak bisa bertemu. Mendadak, ya Bu ya. Ibu-ibu hari-hari di mana ibu juga harus bersama suami, anak, cucu. Bahkan tadi Bu Tuti ditelepon anaknya, ya kan. Tapi kita bersama. Untuk apa menambah amal soleh? Kalau nggak begini Bu, kita dunia kita bisa sehari semalam. Kenapa akhirat nggak bisa kita curi? Lagi mengumpulkan lampu-lampu terang di rumah. Rumah kalau mati lampu gelap itu rasanya gimana? Aduh gak enak, kapan sih nyala, tanya PLS kapan nyala. Itu udah bayar loh. Bawel kan. Tanya itu mati lampu. Iya mati. Emang ada satu yang bilang Bu Yuni, saya udah nyala, lu kok bisa sih? Ngomporin kan mau WA siapa? Saya kok gelap ya, kuburan lah loh. Siapa yang mau nerangin? Betul gak Bu? Betul gak Bu? Mumpung sekarang kumpulin lampu-lampu. Dan nanti Siratal Mustaqim gelap gulita. Itu lewat tol deh. Tol itu gelap atau terang? Gelap. Kenapa tol bisa terang? Lampu dari mobil sendiri. Nanti di Siratal Mustaqim gelap gulita. Semua orang lewat Siratal Mustaqim pakai cahayanya masing-masing. Cahayanya siapa? Bulan Majid. Cahayanya adalah amal soleh. Kalau amalnya dikit, kata Nabi, ada orang yang lewat Siratal Mustaqim, cahayanya seperti kunang-kunang. Kunang itu kan binatang kecil. Udah kunang-kunang, nyelip bijan-bijan. Siratal Mustaqim itu intinya permukaan jalanannya ada mata pisau. Si dulu nggak kebayang. Kok bisa sih mata pisau? Orang lewatnya gimana? Kan ada yang naik mobil lewat, amalnya banyak soleh, berangkatin umroh, berangkatin haji, assalamualaikum, itu surga. Terus mata pisaunya gimana? Saya ceramah di ada mau masuk, ada besinya gitu gede 3. Terus saya masuknya gimana tuh besi? Ada. Rupanya begitu adik saya ngetek bayar, besinya masuk. Padahal lihat kan ada gedung di mana tuh, hotel mana juga gitu kan. Berarti nanti jembatan Siratal Mustaqim begitu. Kalau ifadah lewat, besinya pada masuk. Langsung. Kenapa bisa lancar? Udah bayar transfer. Batu pabit. Ya, kan? Lunas sudah semua, nggak ada yang nggak lunas, ya kan? Tapi ketika ada orang berdosa muncul mata pisau, maka kata Nabi nanti ada orang yang masuk surga tapi berdarah-darah. Ketika lewat kena mata pisau, karena dosa, karena mata pisaunya tak masuk. Tapi Allah selamatkan dia walaupun berdarah-darah, dia masuk surga. Walaupun berdarah dia masuk surga. Masya Allah ya. Luar biasa kalau kita mudah-mudahan selamat. Amin. Jadi kita cuma mikirin itu Bu, bukan kita nggak sayang sama anak. Warisin yang banyak, pesenin. Nah, mama, ibu mewariskan pada kalian agar kalian rajin sholat, rajin ibadah, jangan melawan Allah, bukan untuk foya-foya. Sampaikan seperti itu, betul kan? Silahkan. Kalau kamu baik, rezeki kamu tambah baik. Ibu nggak rugi mewariskan kalian. Tapi kalau buat nggak baik, kalian tanggung jawab masing-masing. Dan setiap bacaan Quran lewat Siratal Mustaqim kan, kita lagi cari jalan yang nggak ada pisaunya. Begitu ada, pisaunya masuk. Begitu ada, pisaunya masuk.
Kenapa kamu masuk? Karena bacaan Quran. Karena bacaan Quran. Saya pernah Bu satu surat, satu semester gak lulus. Kata teman-teman, Bunani protes Bunani aku. Masa satu surat? Juz 28. Ya kan? Saya bilang, ya nih, kalau kamu mau protes saya enggak. Kenapa sih Bunani gak protes? Bunani protes dia pasti segan deh. Enggak usah. Berarti Allah sayang sama kita. Masuk surga pakai juz 28. Saya bilang gitu. Karena satu semester gak lulus. Ya kan Bu? Iya. Saya sih orangnya enjoy aja. Nggak mau terlalu ngoyo. Tapi yang penting tetap cinta Allah. Gitu. Kan enak ya Bu ya? Maka ibu jangan pernah bosan, jangan pernah kesel. Ngajinya begini-begini dulu. Tidak. Tapi emang mungkin kita bikin semuanya enak. Yang penting kita tetap bersama Quran. Kan orang yang dapat syafaat yang selalu bersama Quran. Nggak apa-apa beda-beda, tapi tetap usahakan ada kemajuan. Ya, nanti kan kata Allah, udah berapa lama ngaji ibadah? Udah 3 tahun. Amalannya alhamdulillah. Al-Kafirun sama Al-Kausar. Tambah dikit lah. Asyam, Abduha, ya, ya. Alail, ya. Tambah dikit lah. Gak apa-apa pelan-pelan ya, tapi ada tambahan. Betul gak Bu ya? Insya Allah. Ibu-ibu ya. Jadi kita berbuat baik, berkumpul di ibadah. Ada amalan yang kalau bareng-bareng jadi pahalanya banyak. Kan ibu kalau sendiri sholat pahalanya 1. Ibu bareng-bareng jadi 27. Kan jarang-jarang begitu. Ya nggak, suami kan ke masjid. Ibu makan sendiri pahalanya 1. Makan bareng-bareng pahalanya berlipat kan? Ya kan? Apa aja mau nggak mau sok bagi-bagi. Saya sebenarnya mau ngambil tadi iganya 5. Tapi ibu masih banyak bagian. Jadi saya pilih 1. Ya kan, betul nggak Bu? Ya kan? Saya sebenarnya mangkoknya mau saya penuhin tadi. Saya lihat Bu, saya di belakangan. Nah jadi pahalanya banyak. Betul nggak Bu ya? Tadi sebenarnya saya tawarin lontong sama Bu Ningsi boleh lebih dari 1. Tapi saya lihat nggak ada lagi. Kalau saya makan banyak, yang lain nggak bagian. 31 Mi. Oh, emang satu-satu ya. Jadi ya ada kebersamaan. Ya Bu ya, betul ya? Kata Nabi lagi nih, bukan kata nggak boleh dusta atas nama Nabi. Serigala suka makan kambing yang sendiri. Jadi kalau kita nggak ada temennya, nggak punya teman dekat, kan nggak ada teman curhat. Bu Cici hebat loh, baru calon anggota udah curhat sama saya. Saya bilang ustazah, mau calon Ustazah nggak apa-apa, Nggak apa-apa ya Bu ya. Bercanda. Pengen tahu ya. Iya. Nggak apa-apa. Bu coba kalau sendirian, makanya orang yang suka ngomong sesat, karena dia nggak punya teman. Akhirnya dia terbawa sama kayak gitu. Kalau ibu kan bisa tanya, saya diajar ini bagus gak sih, bener gak sih? Ibu tanya dong di pengajian, ada gurunya, betul gak Bu? Jadi ibu terarah, karena kalau ibu lihat tuh flora fauna di TV tuh, sapi yang selamat kan dia bareng-bareng. Ketinggalan satu kepreset, kena itu dia. Sama singa, sama macan, betul gak? Jangan, makanya yuk bareng-bareng. rangkul Ya, aku bareng-bareng. Bismillah. Tuh. Ibadah milik ibu. Tuh. Nah, kalau tadi, Mi, jujur Mi, Yuni baru 2 hari request sama Bu Tati. Iya. Yuni mikirnya apa? Ada Bu Nani, ada Yani. Jujur Mi, benar Mi. Gitu. Dia udah lama dia. Nggak Ngaji, Sama ngaji nih. Dia udah lulus nih. Ngaji Jasa tuh lagi kurang Bu Tati kan, lu dapat berkat. Ya terserah Bu Tati, kalau dia saya kira-kira cuman gak mau juga Bu Tati, asal Bu Tati ngeser ada Bu. Sebelumnya kan Bu itu ya, Bu Tati siapa yang bisa jalan? Mau masuk. Ayah. Ya itu kan jadi kan. Terus akhirnya ada Bu Hani. Jujur ya benar nih. Berarti Nggak ada ya orang. buat nanti kadang ngaji lagi tapi. Ngaji. Soalnya beliau nggak mau dimakan serigala. terpisah dari rombongan ya. Bercanda ya. Tapi emang benar loh, ibu lihat ya. Kalau ada yang kepisah satu bisa lagi sibuk makan, Iya. dia pasti diserbu. Tapi kalau yang rombongan berani nggak dia? Enggak. Selamat. Setan selalu menggoda ya. Makanya maaf, orang yang depresi, orang yang stres, biasanya dia sendirian. Iya. Kalau kita kan curhat, bahkan nggak disuruh curhat, dia curhat. Betul ya? Tapi nggak apa-apa.
memang perempuan harus mengeluarkan kata 20.000 sehari. Kalau nggak keluar dia nggak bisa tidur. Ya, perempuan itu kata penelitian. Ya. Mudah-mudahan insya Allah semua dalam kebersamaan dalam agama. Ini salah satu lembaga, salah satu perkumpulan yang membuat kita cepat masuk surga. Ada bagi-bagi makanan di sini, ada tuker-tukeran, satu bawa sayur asam, satu bawa ayam, satu bawa sambal, saya bawa kerupuk, tetap masuk surga juga. Betul nggak ya? Karena ada kebersamaan. Ya. Mudah-mudahan Allah berkahi semua. Semoga ini dikokohkan oleh Allah persatuan kita, kebersamaan kita ya. Insya Allah, Ibu penutup beneran deh. Allah menyuruh kita sedekah. Kalau di Quran, ya PR nanti dibaca sendiri ya. Surat 9 ayat 60. Sedekah itu bukan cuma untuk anak yatim. Sedekah itu 8 golongan. Orang miskin, orang yatim, ibnu sabil, orang yang berjuang di jalan Allah, dan orang yang menuntut ilmu juga termasuk. Orang yang berhutang, kan tadi sebenarnya dia nggak miskin, tapi hutangnya banyak. Itu harus dibalas. Harus dibalas. Jadi Ibu, sebenarnya kalau boleh jujur, orang yang begini lebih diutamakan. Quran tuh yang bilang, bukan saya. Ibu cek ya nanti surat 9 ayat 69. Ayat 60. 8 golongan yang boleh terima zakat dan sedekah. Jadi Ibu jangan fokus sama yatim. Kalau cuma yatim, maaf ya, banyak orang justru yatim yang kaya banyak. Oh, Musdalifah anaknya yatim kaya. Ya kan? Ibu mau sedekah sama dia? Nggak mungkin kan? Tangannya juga dia yang sedekah. Betul lah Bu? Tapi Ibu kalau orang miskin banyak. Saya lihat kita bukan miskin. Sekarang nih ya, kita tahu ibu-ibu yang kerja nih, semua kan pada kerja. Ibu-ibu semua ya. Ibu-ibu sayang. Sekarang itu sistemnya outsourcing. Ya kan? Orang kerja diberhentiin karena kontraknya dihabisin, nggak dapat bersama, nggak dapat apa-apa, belum tentu dilanjutkan. Anaknya sekolah, tadinya sekolah bagus Islam, bayaran mahal, tiba-tiba bapaknya berhenti, terus udah gitu nggak bisa bayaran. Apakah kita nggak kasihan kalau generasi kita pada masuk sekolah? Siapa yang bantu kita? Kalau enggak, bagaimana generasi penerus kita? Maaf ya, bukan meremehkan sekolah negeri ya, Bu Tuti. Sekolah negeri SD di depan rumah saya, berangkat jam 7, jam 9 mau pulang. Betul nih. Kan benar kan Bu? Iya benar nih. Saya sampai bilang SD 79. Kata tetangga, emang ada ukurannya SD 79? Ada. Saya bilang, di mana tuh? Di situ dekat rumah. Kok bisa? Masuk jam 7 pulang jam 9. Saya sampai pembantu saya sekolah negeri, mohon maaf ya Bu Tuti ya, nggak semua sih ya. Anaknya sekolah nggak bisa bayaran. Saya pengen tahu dong di sekolahan, boleh kan SD kan dapat bos, harusnya kan dapat ada uang apalah gitu ya. Saya datang, namanya ini Dian Permana. Kata dia, nggak ada Bu, nggak ada yang namanya Dian. Bu Guru, saya tungguin ya. Bu Guru cek aja absen. Karena pulang cepet, baru masuk dia masih berisik, belum habis dia udah pulang. Akhirnya dia nggak tahu nama muridnya. Terlalu santai. Ya mohon maaf ya Bu, maaf sekali lagi ya. Saya makanya Bank Mandiri itu ada kerohaniannya, Bank Indonesia ada kerohaniannya. Biar kalau kerja sadar tanggung jawabnya ke Allah. Jangan sekedar pengen dapat gaji. Akhirnya ternyata ada muridnya, karena nggak perhatian. Makanya maaf orang jadi menyekolahkan sekolah Islam, biar dapat agamanya, biar sholat, biar ngaji, dan sekolahnya kan lebih lama. Tapi emang biayanya lebih mahal. Artinya apa? Biar ayah dan ibunya bekerja keras, cari duit ya, biar anaknya agamanya bagus. Kan gitu ya ibu-ibu sayang ya. Nah jadi ibu yang saya cintai, itu Quran yang bilang. Nanti hadisnya juga demikian. Bahkan kalau dalam hadis ada 3 golongan yang wajib diberi sedekah. 1, orang yang berhutang. Orang kalau utang, kalau nggak dibantu, dia bisa bunuh diri. Karena nih orang tetangga yang utang nih, Bu Nani, kalau utang pinjol yang kata-katain, kebun binatang, kasar. Padahal saya katanya masih jatuh tempo 3 hari lalu, dia nangis utang-utang. Semua pokoknya saya datang, wah pokoknya ngomongnya buat lu terus kebun binatang. Stres Bu dia, harus dibantu. Makanya kan ada orang, itu kan pegawai Indomaret bunuh diri, anaknya masih kecil. Pinjolnya cuma 3 juta, nggak bisa bayar. Coba sedikit, tapi dia udah stres karena dikata-katain. Udah tuh
serem-serem gitu kan. Auzubillah. Coba. Yang kedua orang yang utang. Yang kedua orang yang sedang dalam perjalanan. Bisa dirilah yang tak sengaja misalnya ban pecah, ya kan? Kan itu dua dugaan. Dia ternyata nggak bawa duit. Saya pernah loh pergi umroh, dompetnya ketinggalan di mobil. Mobil sendiri sih. Alhamdulillah paspornya nggak di dompet. Sampai udah di pesawat, saya cari dompet saya nggak ada. Akhirnya sampai di Madinah saya WA, dompet Umi ketinggalan nggak di mobil? Iya ada. Itu nggak masalah sih, karena gampang kan sekarang ada ATM, ya kan? Tapi kan kalau dompet ketinggalan, nah kalau orang zaman dulu kan nggak punya ATM, makanya ibu kalau belajar sejarah Islam, di mana-mana negeri Islam itu ada yang namanya karavan. Zaman dulu itu nggak ada hotel. Karavan itu dulu orang-orang zaman itu membangun kayak sedikit rumah, ada ruang makannya, ada bengkel untuk keledai dan onta, ada obat buat onta, ada kayu-kayu buat telapak kakinya segala macam, itu gratis. Kalau sekarang orang siapin hotel berbayar. Jadi zaman dulu gitu tuh nggak ada hotel. Karavan-karavan itu masih ada di jalur sutra. Kalau ibu jalan darat, jalur sutra itu masih ada. Ya seperti itu. Yang ketiga yang perlu dibantu adalah orang yang menikah. Itu hadis loh Bu, nggak boleh dusta atas nama Nabi. Orang yang berutang, orang yang fisabilillah di perjalanan. Yang ketiga orang yang mau nikah. Jangan sampai orang mau nikah nggak bisa, karena dia akan menghilangkan, akan menghapus perzinahan. Alhamdulillah bagus nih pemerintah Indonesia bikin KUA, kalau nikah di KUA murah. Jadi nikah nggak perlu digede-gedein kalau emang nggak punya duit. Ada tetangga saya bilang, saya mau nikahin anak, tapi nggak punya duit. Saya bilang nikah tuh gampang. Saskia Adia Meka aja artis nikahnya di KUA cuma habis 7 juta. Kalau nggak punya duit jangan ngoyo. Nggak punya duit mau gedung. Emang ada gedung gratis, ada mau balai RW. Bayar juga ya. Bayar. Kirain gratis. Namanya lebih murah daripada belanja. Uang kebersihan, Kebersihan doang beauty. Nggak apa-apa. sama uang kas. Ada orang gitu ya pengen namanya mewah, duitnya banyak. Terus minta sama tetangga, saya suka terus ketawa. Saya gini loh Bu, kita mau sedekah tapi jangan minta-minta. Kata Allah lagi nih beneran. Al-Baqarah 273, berilah sedekahmu kepada orang yang tidak meminta. Apalagi kamu lihat dia kayaknya orang kaya, padahal dia miskin. Saya cuma nyampein ibu-ibu yang suka memberi kepada Bu Yuni dan anak yatim. Bu Yuni janda, anak yatimnya 5, rumahnya ngontrak, itu bukan rumah sendiri. Tapi dia yakin sama Allah. Dia ngajar murid-muridnya, nggak mikirin bayaran, tapi kemudian dia bisa bayar kontrakan. Siapa yang kasih Allah? Kita perlu bantu nggak? Dia fisabilillah ngajarin Quran, miara anak yatim dia, betul loh. Ibunya juga udah tua janda, ikut dia. Tapi alhamdulillah kan berarti dia juga terbantu karena ada yang nungguin kan anak-anaknya ibunya masih sehat. Ibu bantu, siapa yang membantu saudaranya nanti di hari kiamat dibantu sama Allah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu. Masya Allah, itu ibu saya. Sekarang kita istirahat, bangun lebih awal. Semoga apapun yang kita lakukan ibadah ini Allah terima insya Allah. Allah jadikan kita kembali lagi bersemangat untuk insya Allah mengabdi dan bersujud. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Maaf lahir batin. Jam 9:04. Mudah-mudahan istirahat. Ngobrolnya besok aja ya. Kita tidur, bangun lebih awal. Insya Allah jam 3 tepat kita sudah berkumpul di sini. Karena jam 4:05 udah azan subuh ya. Nah, kemudian mungkin kita bangun setengah 3. Jam 3 terlalu Kamar mandinya nanti boleh pakai kamar mandi. Boleh. Gantian, ya, boleh silakan ya. Sama-sama kita tutup dengan istighfar 3 kali ya. Doa kafaratul majlis. Astagfirullah. Maaf lahir batin. Assalamualaikum.